Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Halo. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kembali kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan turun melingkupi kehidupan kita, memenuhi tempat ini pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Haleluya, haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar
Haleluya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kembali Tuhan, pada pagi yang indah ini kami ada sebagaimana ada, bukan karena kebetulan tetapi anugerah, kemurahan, pertolongan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu hati kami sangat limpah dengan syukur kepada Engkau. Berikan kepada kami hati yang bijaksana Tuhan, supaya kami mau belajar terus taat, setia, takut akan Engkau. Karena Engkaulah satu-satunya Allah, segalanya buat kehidupan kami. Tanpa Engkau kami tidak bisa, tanpa Engkau kami tidak mampu. Kami sangat memerlukan dan membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi yang indah ini dalam tangan kuasa-Mu. Hamba-hamba Tuhan yang Engkau sudah tetapkan untuk melayani pagi siang hari ini. Baik song leader, singer, pemain musik, baik asar kolektan khususnya hamba-Mu Tuhan, yang sebentar akan memberitakan firman Allah yang hidup dan berkuasa. Biarlah Engkau mengurapi oleh kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami. Sembuhan firman yang hidup, yang selalu mengajar kami, yang selalu mendidik kami, yang selalu mengingatkan dan menegur kehidupan kami. Karena Engkau sungguh baik, terlalu baik, mau memperbaiki kehidupan kami, supaya di akhir zaman kami mau sungguh-sungguh bertobat kepada Engkau. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Di dalam ibadah kami bila ada kuasa iblis, kuasa kegelapan, yang seringkali mengganggu di dalam jalannya ibadah, di dalam hati dan pikiran kami mau tolak dalam nama Yesus. Kami patahkan, kami hancurkan oleh kuasa darah Yesus. Kami berdoa buat seluruh jemaat yang hadir, yang membawa permasalahan, yang membawa pergumulan. Kami percaya apabila Tuhan kami sudah menerima firman Allah, yang sakit akan disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah akan dikuatkan dalam nama Yesus, yang sedih akan dihiburkan dalam nama Yesus, yang hidupnya kekurangan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah sumber segala-gala buat kehidupan kami. Oleh sebab itu kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa di bumi, di sorga dan atas kehidupan kami. Sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, ajar kepada kami tetap takut akan Engkau. Biarlah supaya nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa buat jemaat yang masih dalam persiapan, di dalam perjalanan. Biarlah kuasa Allah dan Roh Kudus memimpin mereka, sehingga mereka tiba di dalam rumah-Mu dengan damai sejahtera. Supaya kami bersatu hati Tuhan, untuk memuji dan menaikkan ibadah kepada Engkau. Nama-Mu dipermuliakan. Inilah ucapan syukur kami, inilah doa sembahyang kami. Kami akan mulai ibadah pagi siang hari ini. Kami permohonkan doa kami peralaskan doa kami. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati mari kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membawa putra-putrinya pada pagi hari ini, dihimbau untuk mengantarkan putra-putrinya terlebih dahulu ke ruang sekolah minggu agar bisa beribadah bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai, kita akan bersorak-sorai bernyanyi bagi nama Tuhan. Sebab kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita sampai hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kasih Allah tak berkesudahan.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, sukacitamu turun pada pagi hari ini tempat ini. Amin. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian lebih dari segalanya. Karena hanya Tuhanlah lebih dari segala-galanya dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita mau panggil namanya. Glory. Haleluya. Haleluya. Kau lebih dari segala.
seperti puji naikkan. Jadikan setiap kami hamba yang selalu setia di dalam Engkau Tuhan. Kami mau setia mengiring Engkau sampai langkah kami yang terakhir Tuhan. Mampukan setiap kami untuk kami tiap-tiap hari boleh menjadi terang-Mu. Untuk kami tiap-tiap hari boleh menjadi anak-anak-Mu yang terus berkenan di hadapan Engkau Bapa. Mampukan setiap kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menyertai kehidupan kami. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan yang hadir pada pagi hari ini boleh menerima sukacita-Mu, boleh menerima lawatan yang sebentar akan kami dengarkan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan yang memberkati hamba-Mu, Tuhan yang menutup bungkus hamba-Mu Bapa. Biarlah setiap firman yang disampaikan, yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk setiap kami yang mendengarkan, biarlah kami boleh duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terlebih Tuhan, Engkau yang melembutkan setiap hati kami, pikiran kami, agar kedatangan kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus tidak sia-sia, melainkan kami boleh berbeda dengan dunia ini Tuhan. Biarlah setiap kami boleh pulang nanti membawa sukacita yang daripada-Mu Tuhan, dan berkat yang begitu luar biasa daripada-Mu. Kami serahkan Tuhan Yesus ibadah kami dari pertengahan hingga akhirnya, dan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Kembali kita akan menerima pengajaran firman Tuhan. Yaitu firman Tuhan adalah pribadi Tuhan yang mengajar. Saya hanya sebagai jembatan ya saudara, yang Tuhan perintahkan kepada saya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita membuka Alkitab kita, supaya semua HP di silent atau dimatikan sementara. Supaya kehidupan kita senantiasa diperbaharui. Karena sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2021. Menginjak tahun yang baru 2022. Tahun 2022. 1 Januari adalah tahun baru, supaya kehidupan kita senantiasa baru terus ya saudara. Amin. Penuh dengan sukacita sorga. Kita membuka 2 Korintus 5 ayat 17, cuman satu ayat kita baca bersama-sama. Baca kompak ya saudara. Jangan ada yang lambat, ada yang cepat, jangan. Tetapi harus bersama-sama rata. 2 Korintus 5 ayat 17 sudah dapat semuanya? Ciptaan baru. 3, 2, 1. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu sesungguhnya. Amin. Terima kasih, dipersilahkan duduk. Yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sudah datang di dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya kehidupan kita kalau sudah baru, jangan sampai kembali lagi ke yang lama ya saudara. Kebiasaan-kebiasaan. Kita mau bergandeng tangan dan berjuang untuk bertobat. Amin. Untuk bertobat.
apa yang sudah kita perbuat, kita mohon ampun kepada Tuhan. Jangan diulangi kebiasaan-kebiasaan buruk. Sepertinya kita suka berdusta, jangan berdusta lagi. Kebiasaan kita mengeraskan hati, jangan keras hati lagi. Kebiasaan kita berbuat jahat, jangan jahat lagi ya saudara, amin. Supaya kehidupan kita menjadi berkat di tahun yang baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Supaya berkat-berkat rohani itu senantiasa mengalir, yang baru datang. Dan berkat jasmani akan mengikuti dalam kehidupan saudara dan saya. Karena manusia ini tidak lepas dari berkat jasmani. Apa yang setiap hari dicari adalah uang, uang, uang. Kalau tidak ada uang, tidak bisa beli odading. Betul enggak? Kalau ngopi cari odading. Oleh sebab itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus selalu memelihara kehidupan kita. Sehingga orang percaya yang benar, yang jujur, tidak pernah kekurangan suatu apapun. Amin. Ini firman Tuhan, firman pengajaran. Kita selalu diajar. Jangan jenuh-jenuh, jangan bosan-bosan. Kalau kita belum melakukan yang baik, menyenangkan hati Tuhan, ayo koreksi hidup kita. Kita sudah ditolong oleh Tuhan, sudah diberkati, minta pekerjaan, diberi pekerjaan. Semua Tuhan sudah sediakan untuk saudara dan saya. Tetapi kita seringkali abaikan pengajaran Tuhan. Kenapa? Karena iblis masih ada di dalam hati kita. Tidak peduli kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi sumber segala-gala. Sumber kekuatan, sumber sukacita, sumber damai sejahtera, sumber berkat semuanya. Berkat rohani, berkat jasmani. Datangnya dari mana? Kita ada di dalam rumah Tuhan sekarang. Masih bernapas, dari mana napas kita kalau bukan dari Tuhan? Amin. Oleh sebab itu kita harus diperbaharui. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita buang. Berjuang, susah memang juga kalau mau bertobat, susah. Banyak tantangan, banyak rintangan kalau mau hidup baru. Mau hidup benar susah. Tetapi kita harus bisa melawannya dengan kuasa Allah dan Roh Kudus Allah. Kalau dengan kekuatan kita tidak mungkin kita mampu ya saudara. Selalu balik lagi, tidak suka berdusta, janji tidak akan berdusta, lupa, berdusta lagi. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Supaya kemurahan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus menjaga dan memeliharanya. Yang suka berjudi, jangan berjudi lagi. Harus hidup baru. Tidak ada ceritanya orang berjudi menjadi kaya. Banyak ceritanya orang judi menjadi miskin. Habis ke akar-akarnya. Karena tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita sudah punya berkat, jangan sekali-kali punya hati ingin judi ya saudara. Firman ini firman pengajaran, selalu mengajar, mengingatkan, menegur supaya kehidupan kita selalu di jalannya rel firman Allah. Amin. Kita membuka di dalam Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 17. Manusia baru. Karena sebentar lagi kita akan menginjak tahun yang baru. Tanggal 1 akan tahun baru kita. Sebab itu kukatakan,
Dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Jangan suka mempunyai hawa nafsu, emosi, ya. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah. Manusia ini punya sifat semuanya juga serakah. Ingin hidup kaya, Tuhan sudah berkati, masih kurang. Tuhan sudah cukupkan, masih kurang. Tidak ada kepuasan hidup manusia. Ingin memiliki semua yang ada di dunia. Tidak mungkin ya saudara. Mungkin kalau kita taat kepada firman. Kita taat kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu yang ada harus dipelihara. Jangan punya nafsu besar. Orang lain kaya, kita ingin kaya. Akhirnya kita berjudi, bukan kaya. Semuanya habis ke akar-akarnya. Kalau untuk Tuhan sayang, kalau untuk judi tidak sayang. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat 20, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Amin. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Karena dunia ini semakin lama semakin memuncak kejahatannya ya saudara. Semakin lama ingin merusak umat pilihan Tuhan. Tetapi oleh sebab itu kita harus penuh dengan Roh Kudus. Jadi kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Boleh kita lakukan supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Amin. Jangan dibuka hati untuk iblis. Jangan memberi kesempatan iblis masuk dalam kehidupan kita. Karena iblis ingin merusak umat pilihan Tuhan. Karena iblis tidak mau kita selamat. Karena iblis tidak mau kita hidup bahagia. Karena iblis selalu berbuat jahat di dalam kehidupan kita. Sadarlah, sadarlah ke hidup ini. Karena ini sudah akhir zaman ya saudara. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. 28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi.
Firman Tuhan mengajar kepada saudara, kepada saya. Pertama-tama untuk hamba-hamba yang menyampaikan firman Allah. Kalau kita suka mencuri, jangan mencuri lagi. Kalau barang saudara dicuri, pasti marah. Jangan mencuri milik Tuhan. Kalau milik Tuhan harus dikembalikan kepada Tuhan. Jangan dicuri, jangan dipakai, jangan dimakan. Bahaya. Karena itu adalah kunci berkat. Kunci berkat. Saya sudah berjanji kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saya akan setia. Saya percaya kalau saya benar, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu memberkati. Tuhan Yesus selalu melimpahkan semuanya. Melimpahkan semuanya. Belajar setia dalam perkara yang kecil. Tuhan akan percayakan perkara yang besar menjadi kesaksian. Bukan menjadi batu sandungan. Tuhan sudah berkati kita, kita lupa Tuhan. Akhirnya kita, maaf bicara, habis lagi. Sesal kemudian tidak ada gunanya. Sebelum habis kita berhati-hati. Setia, takut, hormat kepada Tuhan. Utamakan Tuhan dan nomor satukan Tuhan. Saudara dan saya hidup akan bahagia selama-lamanya. Sampai Tuhan panggil. Tuhan tidak pernah membiarkan. Amin. Tuhan Yesus Roh Kudus selalu ada. Itulah kuncinya di dalam kehidupan orang percaya. Kalau tidak mengerti itu, hidup kita sebagai anak Tuhan, umat pilihan Tuhan, sia-sia. Hamba Tuhan menyampaikan perpuluhan bukan mata duitan. Karena hamba Tuhan juga harus melakukannya. Hamba Tuhan diberkati, jemaat diberkati. Amin. Saya sudah memberikan penjelasan. Tinggal terserah karena Tuhan tidak pernah memaksa. Umat pilihan Tuhan tidak pernah memaksa. Terserah pribadinya. Yang benar diberkati, yang tidak benar. Karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Seringkali pandangan jemaat salah. Perpuluhan melulu mata duitan. Bukan. Ini firman Tuhan. Hamba Tuhan harus memberi perintah, menyampaikan, mengajar. Kalau hamba Tuhan tidak berani, dituntut oleh Tuhan. Hamba Tuhan tidak melakukan, bisa mengajar tapi tidak melakukan. Hamba Tuhan tidak mungkin diberkati, tidak mungkin diberkati. Kamu bisa mengajar tapi kamu sendiri tidak melakukannya. Dituntut oleh Tuhan. Tidak mungkin diberkati hamba Tuhan. Oleh sebab itu kita bersama-sama melakukannya. Supaya sidang jemaat diberkati, hamba Tuhan diberkati. Amin. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, amarah, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang. Dibuang yang tidak baiknya, saudara. Berjuang. Harus kita bisa membuang yang tidak benar di dalam kehidupan kita. Dari antara kamu demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin.
kita saling memaafkan. Manusia ini tidak luput dari kesalahan. Tidak luput dari dosa. Oleh sebab itu firman mengajar, terus mengajar. Terus diulang-ulang, masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Susah memang bertobat, tapi harus berjuang minta pimpinan kuasa Allah dan Roh Kudus Allah. Supaya kita dimampukan, bukan karena kuat gagah kita, tetapi anugerah kemurahan dan kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah menjemput kita, kita sudah sempurna, kita pasti di bawah. Tetapi kalau kita belum beres kehidupan kita, tidak mungkin kita dibawa oleh Tuhan ke sorga. Tuhan tidak mau kalau kita masih berantakan. Hidup kita masih kotor. Oleh sebab itu jangan bebal, jangan bandel. Ya saudara, Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Amin. Supaya hidup kita disempurnakan oleh kuasa Allah. Bukan oleh kuat gagah manusia, bukan. Tetapi oleh kuasa dan kebenaran, kuasa dan Roh Kudus Allah. Amin. Kita membuka kembali di dalam Roma 6. Roma pasal 6. Ayat 12. Sampai 14. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Amin. Senjata kebenaran. Ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Di bawah kasih karunia. Karunia Allah. Di dalam kehidupan kita dipenuhi oleh karunia-karunia sorgawi. Di dalam Mazmur pasal 51. Mazmur pasal 51. Ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Pertahankan kalau ada kuasa Allah dan Roh Kudus di dalam hidup kita, hati kita. Tuhan, jangan ambillah rohmu dalam hatiku. Karena rohmu selalu harus ada dalam hidupku. Karena dia adalah guru besar kita yang mengajar, menjaga, melindungi, menghibur dan memberi kekuatan di dalam hidup kita dengan roh yang teguh. Ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ayat 15,
Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Orang-orang jahat yang berdosa, yang selalu melakukan kejahatan, yang tidak mau tahu Tuhan Yesus, supaya mereka berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Ayo kita bergandeng tangan untuk tetap setia melakukan firman dan bertobat. Karena Tuhan sudah di ambang pintu. Sebab apa Tuhan belum datang memberi kesempatan kepada saudara? Masih banyak yang belum bertobat. Saya juga belum mengaku saya benar. Saya juga belum bertobat, harus bertobat. Berjuang bersama-sama. Apabila Tuhan datang, kita sudah sempurna. Amin. Kalau Tuhan datang menjemput saudara dan saya, kita sudah sempurna, bersama-sama kita berangkat ke surga yang mulia. Amin. Oleh sebab itu kita harus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Banyak tantangan, banyak rintangan kalau mau bertobat. Kalau kita mau melakukan kebenaran-kebenaran firman Allah. Bisikan itu ada ke telinga. Bodoh kamu melakukan, bodoh kamu itu iblis. Kalau kita tidak bertindak, kita berarti memihak ke yang tidak benar. Diakhiri oleh kebinasaan. Karena semua di dalam kehidupan kita terbuka di mata Tuhan. Manusia boleh tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Yesus Kristus itu tahu. Apa yang menjadi milik kita, kekayaan kita kalau kita dipanggil Tuhan, tidak ada yang dibawa. Rugi kalau kita tidak hidup benar. Ayo saya juga mau berjuang, saya juga belum benar. Saya juga masih menyimpang ke kiri ke kanan. Karena kuasa iblis itu pekerjaannya meruksak orang-orang yang kudus. Orang-orang yang benar diruksak oleh iblis. Oleh sebab itu kita harus bisa melawannya. Banyak tantangan, banyak rintangan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, kita akan menang. Amin. Kita akan menang. Sehingga kita akan hidup berbahagia bersama dengan Yesus. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Orang-orang berdosa berbalik kepada Tuhan, bertobat. Kalau tidak akan binasa. Kita bersyukur dengan adanya pengajaran, mendidik kita, mengingatkan kita, mengajar kita. Karena Tuhan tidak mau umat pilihannya binasa. Karena Tuhan tidak mau umat pilihannya satu pun ada yang binasa. Tetapi Tuhan mau semuanya akan diselamatkan. Amin. Di dalam Amsal pasal 5. Kita mau belajar dan belajar terus tentang firman Allah. Biarlah Roh Kudus yang menjelaskan semuanya. Amsal pasal 5 ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Dan segala langkah orang diawasinya. Setiap kita keluar dari pintu, Tuhan mengawasi. Setiap kita berjalan melangkah, Tuhan selalu, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang menjadi umat pilihannya. Ayat 22, orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan. Dan karena kebodohannya yang besar, ia tersesat. Baca firman Tuhan itu, gali firman Tuhan. Jangan tidak membaca firman Tuhan. Setiap hari harus membaca. Biar satu pasal pun
Jangan cuman mau ke gereja, dikepruk-kepruk kebul. Dilap-lap. Tuh ngaku. Tandanya ngaku kalau ketawa gitu. Nggak ada waktu. Boro-boro maca firman. Doa ge, makan ge, tidak berdoa. Lep. Padahal itu berkatnya dari Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan masih menegur, mengingatkan. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya. Dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena ia menerima didikan. Dan karena kebodohannya yang besar, ia tersesat. Orang tersesat akan binasa. Jangan bertele-tele kalau ngajar firman Tuhan. Minta roh keberanian dari Tuhan. Segala sesuatu bukan kuat gagah kita. Roh Kudus yang berbicara melalui hidup kita. Sebagai hamba Tuhan adalah biji mata Tuhan. Tuhan selalu memelihara dalam kehidupannya. Dalam Roma 4, kita kembali dalam Roma 4. Oleh sebab itu kita harus taat. Allah berdaulat, firman Tuhan menjadi remah, kita harus taat. Apa yang diperintahkan itu lakukan. Kalau tidak, kita akan tersesat dan binasa, rugi sendiri. Hidup sengsara, panjang umur tapi sengsara. Kalau orang benar, panjang umur, hidup berkelimpahan, berbahagia dengan Tuhan. Semuanya yang ada pada kita sudah habis karena kita berbuat salah kan. Salah jalan. Kata Tuhan jangan judi. Sudah habis. Sekarang memperbaharui kehidupan kita. Baharuilah hidup kita. Belajar yang benar. Tidak ada yang mustahil. Semua harta yang hilang akan dikembalikan oleh Tuhan. Amin. Akan dikembalikan. Menjadi berkelimpahan. Menjadi berkat, menjadi kesaksian. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Di dalam Roma pasal 4 ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Tuhan sudah melupakan segala perbuatan jahat kita. Tuhan sudah mengampuni, berbalik dan bertobat. Ayo hidup benar. Dari bawah lagi hidup benar. Setia dalam perkara yang kecil. Hartamu yang sudah habis itu, kalau engkau hidup benar, jujur di hadapan Tuhan, bisa kembali lagi. Sehingga hidup kita berkelimpahan, berbahagia. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Mujizat masih ada sampai detik hari ini. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Oleh sebab itu umat pilihan Tuhan, hamba-hamba Tuhan harus bersuka cita di dalam Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan itu selalu ada. Apa yang dipikirkan, tekudu dipikirkan, kata Tuhan. Asal banyak menyembah dalam roh dan kebenaran. Jangan lupa berdoa, mengucap syukur. Di dalamnya ada kuasa besar dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Ada kuasa besar. Tapi tantangannya itu suka ada malesnya kalau mau doa. Aya we pagawean, ada aja pekerjaan. Nyapu tah, cuci piring tah, apa. Semuanya tanggalkan. Berlutut, menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya sadar sekarang, benar Tuhan. Dulu mah saya nggak pernah menyembah, nggak pernah berdoa.
Segala sesuatu papih duluan, papih duluan. Tidak pernah saya males. Rasanya mau hidup benar tuh. Tapi sekarang setelah Bapak almarhum sudah dipanggil Tuhan, baru sadar, baru merasakan bahwa dekat dengan Tuhan itu, berkat itu selalu mengalir. Datangnya dari mana? Tidak ada di dalam pikiran saya, tidak ada. Oleh sebab itu segala sesuatu ada waktunya. Sadarlah hai manusia, sadarlah ini sudah akhir zaman. Kita mau kemana coba? Memang kalau mau hidup benar itu banyak tantangan. Tetapi kita harus bisa melawannya. Di dalam Yesaya pasal 58. Yesaya pasal 58 ayat 11 berkata, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Amin. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu, iya. Dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang taat kepada Tuhan. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa untuk memperbaiki kehidupan kita. Jangan kita bebal, jangan kita menjadi pendengar. Lakukanlah hidup yang benar. Berjuang terus. Jangan putus asa. Semua apa yang sudah hilang di dalam hidup kita, Tuhan akan kembalikan kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu sungguh baik, terlalu baik. Menghadapi apapun jangan takut, menghadapi apapun jangan sendiri. Kita adalah punya pembela yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus adalah guru besar kita. Hadapi semuanya dengan iman. Iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang berakar. Jangan bodoh jadi anak Tuhan. Puluhan tahun gitu saja. Ngaku tuh. Semua milik Ko Ahok yang sudah tidak ada, Tuhan akan kembalikan. Asal bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada barang yang mustahil. Jangan berani-berani meninggalkan Tuhan. Amin. Yesaya pasal 1 kita baca. Orang yang meninggalkan Tuhan, kata Sunda macilaka 12. Yesaya 1 ayat 10. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Sodom. Ajaran Tuhan itu benar. Karena Tuhan itu Allah yang ajaib. Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Ayat 17. Berhentilah berbuat jahat.
Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ayat 20, tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Tuhan yang mengucapkannya. Firman Tuhan ini adalah perkataan Tuhan, pribadi Tuhan Yesus. Kalau kita tidak taat kepada firman, mau taat kepada siapa? Ada dua pilihan, kepada firman atau kepada iblis. Ya kepada firmanlah yang hidup dan berkuasa. Yang mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah mungkin. Jangan suka memberontak kepada Tuhan, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Menghadapi apapun jangan takut, jangan bimbang. Jangan ragu-ragu kepada Tuhan. Kalau ada masalah problema, berlutut mohon pimpinan kuasa Allah, penyertaan Allah, pembelaan Allah. Karena tangan Allah selalu ada menopang dalam kehidupan saudara. Haleluya. Ada amin? Dalam Yesaya 41. Tuhan berjanji tidak pernah membiarkan. Tuhan berjanji tidak pernah membiarkan. Oleh sebab itu kita seringkali ragu-ragu kepada Tuhan. Itu namanya maaf bicara orang bodoh. Orang bodoh tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus hidup dan berkuasa. Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Kita dibawa kepada kemenangan. Kita selalu menang menghadapi apapun. Karena Tuhan, kalau di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Karena Dia adalah Raja di atas segala raja, penguasa di atas segala penguasa, yang berkuasa di bumi, di sorga atas kehidupan kita. Hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita adalah milik Kristus. Kapanpun Tuhan mau angkat kita, kita tidak bisa menolak keinginan Tuhan. Oleh sebab itu berjaga-jagalah, waspadalah. Hiduplah yang benar, berjuanglah terus. Untuk meraih keselamatan. Buat apa kita banyak harta kalau jiwa kita binasa? Berjuang, ayo kita bergandeng tangan. Harta tidak mungkin bisa menyelamatkan jiwa kita. Semua yang ada di dalam kehidupan kita ditanggalkan. Kita menghadap tahta Allah Bapa dengan kehidupan dan perbuatan kita yang sudah kita lakukan selama kita hidup. Cari apa di dalam dunia? Cari dunia binasa. Cari Yesus hidup kekal. Berbalik kembalilah ke jalan yang benar. Jangan bertahan, jangan mengeraskan hati. Semua memang perlu. Tetapi utamakan Tuhan. Nomor satukan Tuhan. Kalau engkau dan saya ingin hidup bahagia. Karena Dia adalah sumber segala-gala buat kehidupan kita. Tetapi kita tidak mengerti. Kita seringkali keras hati, bandel, bebel. Bertahan. Silahkan kata Tuhan. Aku tidak memaksa. Yang penting saya sudah sampaikan. Terserah Bapak Ibu Saudara. Mau sungguh-sungguh, mau bertobat. Itu pilihan pribadi sendiri. Amin.
Ayo mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini harus sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jangan pandang kiri kanan. Jangan minta imbalan dari manusia. Karena Tuhan yang akan menolong dan memberkati kehidupan kita. Kita melayani Tuhan harus dengan hati yang tulus, ikhlas. Disitulah Allah akan mencurahkan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Hidup ini adalah kesempatan. Kita angkat pujian ini. Karena hidup ini tanpa Tuhan tidak bisa. Hidup ini tanpa Yesus kita tidak mampu. Semuanya karena oleh kasih dan kemurahan Allah kita ada sebagaimana kita ada. Haleluya, kita bangkit berdiri. Buka hati kita, buka suara kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Amin. Glory. Adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan. jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat dari awal. Hidup ini Adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, saya mohon nanti Bapak Ian Tampu Bolon berdoa mengucap syukur atas firman Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. hidupku selagi aku masih kuat.
Bapa di sorga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Tuhan, inilah pujian kami sebagai pengakuan kami, bahkan doa kami pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Amin. Haleluya. Bapa di sorga, secara manusia ya Tuhan kami tidak mampu. Karena banyak hal-hal yang menyelimuti kehidupan kami. Tapi kami yakin percaya Tuhan akan dengarkan doa kami. Amin. Haleluya. Dalam nama Tuhan akan jawab setiap doa dan permohonan kami ini ya Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau pakai kami semua yang ada di tempat Amin. ini ya Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, Engkau urapi kami semua yang ada di Amin. tempat ini Dalam ya nama Tuhan. Yesus. Roh Kudus-Mu melengkapi kami satu persatu. Amin. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Supaya kami Tuhan seturut akan kebenaran firman-Mu Bapa. Kasih Yesus. Topang kami Tuhan untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu. Berikan kami kekuatan ya Tuhan. Amin. Glory. Haleluya. Dan kami semua jemaat SGBD ini Tuhan, mau bergandengan tangan Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Sehingga Tuhan, kami dapat bersama-sama maju untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa di sorga akan kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Biarlah kiranya kebenaran firman-Mu tertanam di setiap hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih. Dan kami juga Tuhan berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu di masa tuanya. Engkau pakai, Engkau lingkupi dengan kuasa yang daripada Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua yang hadir pada saat ini, kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Amin. Sebentar Dalam lagi nama Tuhan Tuhan akan Yesus. kami memberikan persembahan. Haleluya. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang terulur pada saat ini Tuhan. Yang memberikan kecil besar, Tuhan memberkati. Tapi satu kerinduan kami pada saat ini Tuhan, Engkau ajar kami, Engkau buka hati kami, supaya kami dapat memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan permohonan kami. Amin. Haleluya. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Dan masih seperti biasa kita akan menjalankan satu kolekte untuk dana Natal kita. Kita akan angkat pujian, hendaklah masing-masing memberi. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan susah atau paksa,
Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan yang disampaikan, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara kita akan mendengarkan warta yang akan disampaikan oleh Sekretaris Gereja. Kepada Ibu Endang dipersilahkan. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kini tiba saatnya kami akan menyampaikan pengumuman. Untuk yang pertama yaitu mengenai jadwal ibadah kita minggu ini. Hari Rabu kita ada ibadah pertengahan minggu jam 6 sore. Hari Jumat kita ada persekutuan doa dan puasa jam 6 sore. Hari Sabtu pemuda remaja masih ada latihan untuk perayaan Natal kita jam 5 sore. Hari Minggu kita kembali ibadah raya disertai ibadah perjamuan kudus serta sekolah minggu jam 8 pagi. Untuk selanjutnya, selesai ibadah, kita masih ada latihan KOR kaum ibu, KOR kaum bapak, serta latihan grup Dosroha. Selesai latihan, kita akan lanjutkan mendekor gereja kita. Mohon kerjasamanya kepada seluruh sidang jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya, kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang belum menyumbang dana Natal, dipersilahkan untuk menghubungi Bendahara Natal. Begitu juga bagi yang sudah janji iman, dipersilahkan untuk membayar karena akan kita pakai untuk membayar pos-pos yang sudah disiapkan. Mohon kerjasamanya. Bapak Ibu, ini kita udah ada buku renungan untuk bulan Januari dan Februari. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu Saudara yang ingin memiliki dengan mengganti biaya sebesar Rp5.000. Nanti selesai ibadah dipersilahkan untuk menghubungi Ibu Piping. Puji Tuhan. Demikian Bapak Ibu pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Kembali kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan ucapan syukur kita. Kita mau katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Dan nanti di akhir pujian dengan kasih Kristus kepada Ibu Ruth Febrianti untuk menaikkan doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Terima kasih Yesus. Tuhan
tetap satukan hati kita. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk lawatanmu, untuk penyertaanmu, untuk jamahanmu, sepanjang ibadah yang sudah kami lakukan pagi ini. Lewat pujian penyembahan, terlebih lewat firman-Mu Tuhan, Kau telah kuatkan hati kami. Bahkan Kau sudah mengajar kami, menegur kami Bapa. Biarlah setiap benih firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami yang paling baik. Boleh berakar, bertumbuh dengan subur. Boleh menghasilkan buah-buah yang baik di hadapan Engkau Bapa. Kami mau memperbaharui komitmen kami di hadapan Engkau pagi ini Tuhan. Kami mau hidup benar, hidup kudus, hidup taat di hadapan Engkau Bapa. Tidak main-main lagi dengan keadaan kami saat ini Tuhan. Tapi biarlah firman-Mu sungguh benar Tuhan, menuntun kami, membimbing kami, supaya boleh menjadi domba-domba-Mu, anak-anak-Mu kesayangan-Mu, yang sungguh nyata boleh hidup berkenan di hadapan Engkau. Jadi berkat nama Tuhan Yesus dipermuliakan, ditinggikan. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Kau sudah memberkati kehidupan kami, bahkan saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami pagi ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, Kau jamah. Pulihkan juga keadaan mereka Bapa. Sakit jasmani, sakit rohani Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Pemilihan Allah boleh nyata, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Bahkan segala kepahitan, kegeraman di dalam nama Yesus Kau patahkan, hancurkan. Kau gantikan dengan damai sejahtera, sukacita dari-Mu ya Bapa. Hingga kami boleh sama-sama kembali beribadah. Kami boleh sama-sama kembali melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau, yang sudah melayani kami semua Tuhan pagi hari ini. Tuhan limpah-limpahkan urapan, kekuatan, kasih sayang-Mu Tuhan buat setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami tetap satukan hati kami. Berdoa untuk bangsa kami Indonesia, berdoa untuk kota kami Purwakarta. Nyatakan belas kasihan-Mu Tuhan. Pemulihan Allah boleh terus terjadi buat bangsa kami, buat kota kami Purwakarta khususnya. Tuhan memakai, mengurapi setiap aparat pemerintah yang ada, mulai dari Bapak Presiden kami hingga aparat pemerintah yang terendah sekalipun. Terima kasih Tuhan, penyertaan perlindungan boleh nyata buat setiap kota, setiap desa, setiap pulau yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala perkara ke dalam tangan Bapa. Setiap gereja-Mu, setiap hamba-hamba-Mu, setiap gembala sidang, setiap pendeta, evangelis, setiap pastor, penginjil, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, tak lupa Tuhan pagi ini kami teringat juga Tuhan untuk persiapan Natal kami. Bahkan untuk acara ibadah dan perayaan Natal tanggal 12 Desember nanti. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apa yang kami butuhkan, perlukan, kami percaya Tuhan yang mencukupkan. Bahkan lebih dari apa yang kami butuhkan. Kau memakai setiap hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu Tuhan yang tergabung dalam panitia Natal. Bahkan setiap pelayan yang sudah Engkau tunjuk, Kau pilih Bapa. Kami rindu kuasa Allah boleh dinyatakan, boleh bekerja buat setiap kehidupan kami dalam Natal tahun ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami pulang, kami percaya kami sudah membawa berkat yang luar biasa, bawa damai sejahtera, sukacita dari-Mu. Dan kami juga Tuhan, rindu berdoa untuk Ibu Gembala kami yang terkasih, buat Ibu Wakil Gembala juga yang ada di tempat ini. Tuhan beserta dengan hamba-hamba-Mu ini. Tuhan berkati secara luar biasa, nama Tuhan yang tinggikan, permuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan dulu sekarang bahkan untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Kembali kami berdoa buat yang berulang tahun, yaitu cucu-cucu kami, Yoel Prakoso Rustiawan, Esther Maureen Asalea, Keisha Govin. Tuhan, dengan panjang umur lanjut usia menjadi miliknya. Engkau memberi kekuatan, kesehatan. Engkau memberikan sukacita dan Engkau memberkati cucu-cucu kami dengan hikmat, marifat, akal budi pengetahuan, pengertian daripada Engkau, supaya cucu kami tetap bertumbuh menjadi setia, takut akan Tuhan, dan diberkatilah kehidupannya. Kami percaya hikmat Tuhan akan diturunkan, supaya cucu kami Tuhan
menjadi hamba-hamba, menjadi pelayan-pelayan yang setia kepada Engkau. Bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena Allah kuasa melakukan segalanya. Inilah ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Karena Tuhan sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan sudah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih dan karunia-Nya. Tuhan sudah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada pagi, siang, hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita semua. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati.